Pemulihan stroke itu rata-rata ya, ini ngomong secara umum saja. Iya. Kalau stroke itu kan dibagi menjadi dua secara umum. Ada stroke Kemudian pecah. Pemulihannya biasanya berapa lama sih kalau habis operasi kan dia sempat pecah pembuluh darah? Oh ya, oke. Yes. Cek. Tadi di rumah sakit satunya. Iya. Saya udah mau selesai loh, pasien saya kan masih banyak. Silakan Mbak Bella. Silakan. Iya, oke dokter, mungkin apa sih yang membuat orang ya setelah operasi pasca pecah pembuluh darah gitu ya tidak bisa membedakan warna-warna merah, kuning, hijau gitu? Apa sih yang membuat orang mengalami seperti itu? Oke, jadi yang namanya pecah pembuluh darah atau yang kita kenal dengan stroke hemoragik itu kan tergantung lokasinya ya. Kalau misalnya lokasinya apakah di bagian depan, apakah di bagian belakang otak, atau di bagian sebelah kanan, sebelah kiri, atau bagian bawah, atau dekat batang otak. Nah, tergantung bagian mana yang pembuluh darahnya pecah. Karena kan pembuluh darah kita kan sangat banyak ya di otak kita seorang manusia gitu. Kalau melihat kasus dari Indra Bekti ya dok, yang mungkin dokter sedikit mengikuti ya. Oke, saya putar aja, maaf. Gini? Enggak, sebaliknya. Gini, Iya, saya putar saya padanya. gini. Oh ya, oke. Iya, kalau melihat kasus Indra Bekti ya dok, dia tuh mengalami gangguan penglihatan gitu pas Penglihatan. operasi. Iya, mungkin kenapa sih bisa seperti itu? Oke, kalau khusus untuk pasien yang tadi disebutkan oleh Mbak Prita, mungkin saya tidak bisa menjelaskannya karena bukan saya yang memegang. Tapi kalau misalnya ada seorang pasien dengan kondisi kurang lebih seperti yang tadi disebutkan, lalu ada gangguan penglihatan yang mungkin di area untuk penglihatan yang terganggu atau yang pecah pembuluh darah atau yang terefek dari si stroke-nya tersebut gitu. Jadi bisa saja area otak tersebut bukan area tempat pecahnya, tapi area tersebut tuh terkena efek dari pecahnya pembuluh darah. Karena kan kalau pembuluh darah pecah itu di dalam otak kita terdapat pembengkakan. Nah, pembengkakan tersebut seberapa parahnya itu kan tergantung ya, tiap orang beda-beda. Biasanya sih di daerah oksipital ya, yang mempengaruhi. Oksipital itu adalah daerah belakang otak. Iya, itu mempengaruhi penglihatan gitu. Nah, tapi kan harus diperhatikan lagi impact atau gangguannya itu ke arah mana saja gitu. Apakah benar-benar murni penglihatan atau mengganggu fungsi kognitif. Fungsi kognitif artinya seorang pasien itu kecerdasannya jadi berkurang. Jadi yang tadinya bisa ngomong dengan sangat cepat dan lantang itu jadi agak lambat seperti itu. Habis itu daya tangkapnya si pasien yang biasanya hebat, bagus, jadi berkurang. Memorinya gimana? Kan itu juga harus dievaluasi ya. Biasanya dok, selain ke mata itu efeknya menyerang kemana aja sih ketika orang habis operasi yang kepalanya dibuka gitu kan? Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pertama gangguannya seberapa parah, terus areanya di bagian area mana. Terus tadi pertanyaan adalah efeknya. Tergantung dari lokasi si otak kita. Karena kan otak manusia itu kan kurang lebih seperti komputer. Nah, otak manusia seperti komputer. Jadi area sebelah sini ngatur apa, area sebelah depan misalnya mengatur mood dan lain-lain gitu. Behavior untuk berperilaku, untuk macam-macam ya. Terus area belakang untuk penglihatan, area samping itu untuk misalnya jadi pendengaran. Jadi walaupun kupingnya nggak terganggu, tapi pasiennya itu menangkapnya jadi terganggu gitu. Biasanya berapa lama dok mungkin untuk pemulihannya dari si pasien? Iya. Oke. Pemulihan stroke itu rata-rata ya. Ini ngomong secara umum saja. Iya. Kalau stroke itu kan dibagi menjadi dua secara umum. Ada stroke penyumbatan, ada stroke perdarahan.
Nah, stroke penyumbatan rata-rata fase akutnya, kita bilang fase akut itu adalah fase di mana lagi genting-gentingnya. Jadi pasien tuh bisa up and down gitu kondisinya. Harus lebih waspadanya tuh lebih kuat. Itu kalau stroke penyumbatan kurang lebih 5 sampai 7 hari dari sejak kejadian. Kalau stroke perdarahan atau dalam hal yang seperti disebutkan tadi, itu bisa dari 3 minggu sampai 1 bulan. Ya, fase emergensinya artinya harus diwaspadai benar-benar nih, evaluasinya. Dilihat tensinya seperti apa, terus kondisi pasiennya seperti apa, nyeri apa enggak gitu, suhunya bagaimana. Kurang lebih sih sekitar 3 minggu ya, karena kan darah di dalam otak manusia kalau ada pecah pembuluh darah, dia tuh mulai secara teori mulai terserap tuh 3 minggu. Ya, secara teori. Tapi tergantung lagi kalau misalnya ternyata perdarahannya itu sangat luas, ya mau nggak mau akan lebih lama ya. Bisa sampai 1 tahun kok untuk Kalau setahun sih enggak ya, tapi maksudnya bisa lewat dari sebulan juga bisa gitu. Apalagi ada efek pembengkakannya yang tadi saya bilang kan. Nah, Tapi dok, apakah nanti bisa 100% gitu bakalan bisa mengingat atau mungkin normal kembali seperti sebelum kejadian itu? kalau kalau pertanyaannya apakah bisa atau enggak, bisa. Apakah bisa atau tidak. Tapi kalau apakah pasti atau tidak belum tentu, karena tiap orang itu kan berbeda-beda ya, penyembuhannya. Tergantung lokasinya, tergantung tingkat kerusakannya, tergantung seberapa parahnya, tergantung dari penyakit-penyakit yang menyertai. Kan misalnya pecah pembuluh darah kan belum tentu karena gangguannya murni di pembuluh darahnya saja, siapa tahu ada gangguan metabolik lainnya ya kan, seperti darah tinggi misalnya, atau gulanya kah, atau kolesterolnya, kayak gitu kan harus dilihat juga. Dok, apa aja sih mungkin terapi yang untuk mengembalikan kembali ya mungkin penglihatannya atau bisa membedakan warna-warnanya? Ini khusus penglihatan atau untuk secara penglihatan? Penglihatan nanti itu secara Oke, pertama ya, kalau menurut hemat saya bagusnya dievaluasi mata si pasien. Kalau misalnya ternyata gangguannya dari matanya, dari organ matanya si pasien itu ternyata matanya benar-benar bagus, berarti kan gangguannya di belakang. Artinya di bagian saraf. Nah, di bagian saraf itu apakah saraf matanya yang terganggu atau memang di otaknya, di komputernya. Jadi di pusat informasi yang, kan kalau komputer itu kan misalnya kayak kamera gitu. Mata kita kayak kamera, terus abis itu nanti masuk ke pusat informasinya itu di komputer itu kayak otak. Nah, kalau memang gangguannya di otak, ya itu tadi, dilihat dulu gitu kondisinya seperti apa gitu, penyembuhannya Kalau seperti secara umum apa. seperti apa? Ada terapi, mungkin fisioterapi kah atau harus seperti apa dok? Pastinya dengan obat, itu satu. Lalu fisioterapinya tentunya kembali ke pasien per pasien, karena kan tiap pasien berbeda-beda ya gitu. Jadi memang selain obat harus ada yang fisioterapi. Harus ada fisioterapi, betul, karena kalau murni hanya obat, stimulasinya kan jadi kurang, stimulasi dari sel saraf untuk memperbaiki dirinya gitu. Mungkin sel saraf yang udah rusak, dia tidak bisa yang tadinya sel sarafnya rusak terus jadi bagus. Mungkin tidak bisa seperti itu. Tapi sel saraf di otak manusia itu kan sangat banyak. Nah, kalau misalnya kita berusaha menstimulasi sel saraf yang masih bagus, harapannya adalah mudah-mudahan sel saraf yang masih bagus itu mengambil alih tugas sel saraf yang rusak tadi gitu. Harapannya seperti itu. Oke, udah cukup. Jelas ya? Oke. Stop shot ya.